Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Maka Allah Ta'ala di kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kami sudah beri kepada mereka hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Kami sudah berikan kepada mereka mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat ayat-ayat kekuasaan Allah atau ayat kauniyah. Kami sudah berikan kepada mereka telinga, tetapi telinganya itu tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179. Jamaah zuhur rahmatullah, materi kita hari ini adalah pikiran terbuka adalah sumber kehidupan. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, setiap manusia ingin perubahan ke arah kebaikan. Dan perubahan yang berdasar itu adalah terdapat pada pemikiran dan hati. Oleh sebab itu, ayat ini mengecam bagi makhluk yang tidak mempergunakan akal dan pikirannya, maka diselaraskan, disamakan oleh Allah dengan binatang ternak. Kita tidak mau dikatakan binatang ternak, akan tetapi kita tidak mau mengubah pemikiran, padahal Allah sudah membentangkan ayat-ayatnya. Kenapa disamakan dengan binatang ternak? Di antaranya adalah mereka tidak mau mendengar perkara yang hak. Perkara yang hak itu sudah jelas Al-Quran. Perkara yang hak itu sudah jelas hadis Rasulullah yang sahih dan sahihah. Mereka tidak mau melihat jalan hidayah. Sudah dibentangkan juga oleh Allah jalan hidayah, tapi mereka tidak mau melihat jalan hidayah itu. Dan mereka tidak mau memanfaatkan indera mereka, kecuali hanya untuk duniawi semata. Bertahun-tahun seperti itu. Tahun kemarin 1446, panca indera mereka hanya digunakan khusus untuk kehidupan duniawi semata. Sekarang sudah 1447, begitu juga tak ada perubahan. Padahal sudah diingatkan juga, la tarkabunna tawbakan an tawbah. Hendaklah dari setingkat ke setingkat ada perubahan. Perubahan itu terletak pada akal dan pikiran yang mau tunduk kepada aturan Allah. Oleh sebab itu, di ujung ayat malah dikecam lagi. Inna syarrad dawabi 'indallahi summum bu'mul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang yang melata, yang seburuk-buruk binatang melata di muka bumi adalah orang yang tuli
orang yang bisu dan tidak mau mempergunakan akalnya. Maka jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah anugerahkan suatu nikmat yang tertinggi yang membedakan manusia dengan makhluk binatang, makhluk malaikat, makhluk jin, yaitu akal pikiran. Maka Yusuf Qaradawi mengatakan ada dua cara berpikir sebagai seorang muslim. Ada berpikir logis, ada berpikir khurafat. Berpikir logis adalah orang yang mendengarkan perkataan, mengikuti perbuatan, menganalisis, mensintesis, tapi yang diikutinya yang baik, yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis sahih. Itulah pikiran yang diterima. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Bani Israil ayat 36 yang selalu disampaikan itu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu pengetahuan kamu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kesemuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu ada lagi berpikir khurafat. Dia mendengarkan juga, dia mengikuti juga dalil-dalil, perkataan, perbuatan, tapi tidak berdasar. Muhammadiyah itulah yang diberantasnya, yang sering disebut tahayul, yang sering disebut bidah, yang sering disebut khurafat. Tahayul, suatu perbuatan yang tidak berdalil, berdasar. Bidah begitu juga, amal ibadah khusus, ibadah khusus yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Itu bid'ah. Sudah sering disampaikan. Kalau ibadah khusus, syahadatin, solat, puasa, zakat, haji, sudah ada garisannya. Jangan lari dari garisan. Tapi ibadah am, terserah. Sepanjang itu mendatangkan manfaat, silakan amalkan. Tapi ibadah khusus sudah ada dalil qat'inya. Dan bahkan ada juga yang khurafat, cerita-cerita Israeliat hari ini muncul kembali. Menyembah dinamisme, menyembah animisme, menyembah berhala-berhala. Iya, tidak berhala nyata, tapi berhala yang tersembunyi. Oleh sebab itu, karena waktu terbatas, pertama, mari kita buka pikiran kita. Ada yang memberikan isyarat pikiran itu seperti parasut. Parasut baru bermanfaat ketika dia terbuka. Kehidupan kita begitu juga. Kehidupan baru bermanfaat ketika kita mau membuka akal. Maka Allah memuji orang-orang yang mau membuka akal pikirannya. Ayat yang sudah latah juga kita dengar. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika wa la ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang-orang mendengarkan perkataan, perbuatan, kemudian mereka mengikuti yang ahsanah. Mana yang ahsanahnya? Al-Quran. Mana yang ahsanahnya? Hadis yang sahihah. Lalu mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah. Mereka itulah orang yang mempunyai akal pikiran. Maka Yusuf Qaradawi juga mengatakan Islam itu agama yang bagus. Kenapa dikatakannya bagus? Al-Islami dinul akli wal hiwar wat tajdid wafqal thawabit lal jumud walat taqlidil a'ma. Islam itu agama akal. Islam itu agama dialog. Islam itu agama tajdid, pembaharuan yang berprinsip, yang berpijak pada prinsip, bukan agama kekakuan, bukan taklid buta. Mari kita buka akal pikiran kita. Mudah-mudahan akan terjadi perubahan yang mendasar, baik dunia menuju akhirat. Karena waktu sudah masuk. Wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.